Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ke bab 2, yaitu jaringan tumbuhan dan hewan. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sel. Sel itu adalah struktur paling kecil dari makhluk hidup. Nah, setelah itu ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel. Kita lanjut ke struktur dan fungsi jaringan. Nah, yang pertama ada meristem. Apa itu meristem? Jaringan meristem ini terdiri dari sekelompok sel yang tetap berada dalam fase pembelahan. Berdasarkan posisi ada 3, yaitu meristem apikal. Terdapat di ujung pucuk utama, lateral, dan ujung akar. Kalau interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Kalau lateral terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Berdasarkan asal-usulnya, meristem terbagi menjadi 2. Yaitu ada meristem primer dan sekunder. Meristem primer itu adalah sel-sel merupakan perkembangan langsung dari sel-sel embrional, misalkan kuncup, ujung batang, ujung akar. Nah, itu adalah aktivitas meristem primer yang mengakibatkan batang dan akar tumbuh memanjang, disebut pertumbuhan primer. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, misalkan kambium dan kambium gabus. Nah, di sini aktivitasnya meristem sekunder mengakibatkan tumbuhan menjadi besar yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Lanjut ada jaringan dewasa. Sifat-sifat jaringan dewasa ini yaitu tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, punya ukuran relatif besar, vakuola besar, terus sel-selnya mati, sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini sel-selnya biasanya sering dijumpai pada ruang antar sel. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi, misalkan yang pertama jaringan epidermis atau disebut dengan jaringan pelindung. Di sini dia merupakan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan yang disebut dengan pelindung. Nah, di dalam jaringan epidermis di sini ada yang namanya stomata. Ya, atau sel-sel derivat epidermis stomata. Nah, stomata itu adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis. Organ tumbuhan yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Ada trikoma, sel kipas, nah ada epidermis ganda. Jaringan dasar atau disebut dengan parenkim. Parenkim ini sering dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Biasanya dia ada di empulur batang, terus juga dia merupakan mesofil daun. Yang selanjutnya jaringan penyokong atau disebut dengan penguat. Dibedakan menjadi 2, ada kolenkim, ada sklerenkim. Jaringan kolenkim sendiri di sini mempunyai protoplas. Nah, dia tidak mempunyai dinding sekunder, tapi mempunyai sel primer yang lebih tebal daripada sel parenkim. Dia juga membantu mengokohkan bagian tumbuhan yang masih muda. Terus juga tidak memiliki dinding sekunder. Selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini biasanya tersusun oleh sel-sel yang mati yang dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Nah, ada beberapa jaringan sklerenkim yaitu serabut dan sklereid. Kalau serabut itu terdapat dalam bentuk untaian dan dalam bentuk lingkaran, sedangkan sklereid dia lebih pendek daripada serat. Nah, di dalam kulit kayu, misalkan pembuluh kayu, pembuluh tapis, dan dalam buah tomat atau biji. Nah, jaringan pengangkut di sini terdiri dari ada yang namanya xilem, ada yang namanya floem. Ini jaringan pengangkut.
Xilem di sini merupakan dia untuk sirkulasi air mineral dari akar. Misalnya penyusun xilem merupakan sel mati dengan dinding yang sangat tebal tersusun dari zat lignin sehingga xilem berfungsi sebagai jaringan penguat. Unsur-unsurnya ada trakeal, serabut xilem, dan parenkim. Fungsinya juga sebagai mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju bagian atas tumbuhan kalau xilem. Nah, ini unsur trakeal yang tadi yang pada xilem ada trakea, trakeid. Nah, kalau trakea disusul sel-sel berbentuk tabung pada ujung-ujungnya, sedangkan trakeid berupa sel-sel lancip panjang dengan dinding sel yang berlubang nokta. Serabut xilem ada juga serabut xilem berdinding tebal dan memiliki nokta. Kalau parenkim xilem tersusun dari sel-sel yang masih hidup berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang kedua, floem. Floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bedakan dengan xilem. Kalau xilem kan yang tadi dari akar menuju bagian atas. Kalau misalkan floem, dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Unsur-unsurnya juga ada beberapa unsur, yaitu unsur tapis. Nah, sel tapis ini biasanya dia berpori-pori, sel pengiring, terus serabut floem, dan parenkim floem. Tipe berkas pengangkut itu ada beberapa, yaitu yang pertama tipe kolateral. Ada kolateral terbuka, ada kolateral tertutup. Kalau kolateral terbuka antara xilem sama floem dan floem terdapat di kambium. Kalau tertutup dia xilem dan floem tidak dijumpai di kambium. Tipe konsentris. Kalau tipe konsentris xilemnya ada amfibral, xilem berada di tengah, amfisial, floem di tengah. Tipe radial, pengangkut xilem letaknya bergantian menuju jari-jari lingkaran. Ada jaringan selanjutnya, itu jaringan sekretoris atau yang disebut dengan sel kelenjar. Di sini berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi yang mengandung senyawa hasil metabolisme. Ada juga yang disebut idioblast. Terus juga contohnya itu ada biji kacang, arcis, kulit kayu manis, atau rizoma jahe. Saluran kelenjar terdiri dari sekelompok sel yang berdinding tipis dengan protoplas kental yang mengelilingi suatu ruang yang bersih senyawa. Terus juga ada saluran getah yang mengalami fusi membentuk satu sistem jaringan menembus jaringan lain. Kita masuk ke organ tumbuhan, yaitu ada akar. Nah, berdasarkan asalnya akar tumbuhan dibagi dua kategori, yaitu akar primer dan akar liar. Akar mampu menerobos, apa sih fungsinya? Akar itu mampu menerobos lapisan tanah. Pada bagian ujung akar terdapat tudung akar, misalkan berfungsi sebagai sarung pelindung akar. Nah, ini ya. Epidermis juga, korteks, xilem, dan floem. Yang pertama, epidermis. Epidermis sendiri di sini memiliki rambut akar ya sebagai aktivitas sel. Di sini kan akar terdiri dari satu lapis sel yang terus rapat. Memiliki rambut akar. Terus rambut akarnya ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Tidak memiliki kutikula. Terus menggantung pada tanaman anggrek misalkan. Korteks itu tersusun dari beragam sel yang membentuk beberapa lapis. Misalkan dinding selnya tipis, terus banyak ruang antar sel. Terus korteks juga terdapat pada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang selanjutnya ada endodermis. Endodermis ini terletak di sebelah dalam korteks. Dinding sel endodermis ini mengalami penebalan.
Misalkan satu sel endodermis dengan penebalan sel gabus. Nah, air yang masuk melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal. Lapisan endodermis ini merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stel. Stel atau yang disebut silinder pusat itu terdapat berkas pengangkut serta jaringan-jaringan. Di lapisan terluar dari silinder pusat terdapat vesikel atau kambium. Aktivitasnya dia membentuk cabang akar, terus tumbuhannya itu ada monokotil sih. Monokotil letak xilem, phloem berselang membentuk lingkaran. Kalau akar dikotil, dia xilem-nya membentuk bintang, terus berada di pusat akar. Yang selanjutnya ada batang. Nah, di sini perbedaan morfologi batang dan akar ya. Misalkan batang akar, ruasnya kan kalau batang ada ruas, kalau akar tidak ada. Kalau daun di batang ya ada ruas, ada daunnya. Kalau di akar tidak ada daun. Bulu kalau di batang tidak ada, kalau di akar ya ada. Kalau tudung jelas di batang tidak ada, adanya di akar. Cabang di batang ada, di akar ada juga cabang. Ini ya struktur anatomi batang. Nah, ada dua teori di sini dalam batang, teori histogen Hanstein dan teori tunika atau corpus dan Smith. Teori histogen merupakan lapisan luar membentuk epidermis yang disebut dengan dermatogen. Kalau lapisan tengah itu disebut dengan phloem. Kalau bagian tengah membentuk stel disebut plerom. Teori tunika corpus lapisan tepi yang terdiri dari sel-sel aktif yang disebut dengan tunika. Kalau bagian dalamnya itu yang membelah ke segala arah yang berdiferensiasi disebut dengan corpus yang terletak di sebelah dalam tunika. Nah, ada lapisan penyusun batang itu lapisan epidermis. Kalau lapisan epidermis ini biasa tersusun selapis yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Jadi tidak adanya ruang antar sel. Dinding selnya itu di sebelah luar yang dilengkapi dengan kutikula. Fungsinya untuk melindungi batang dari kekeringan. Terus kalau tumbuhan kayu yang tua nih terdapat kambium gabus dan membentuk derivat. Lanjut, ada korteks. Korteks ini merupakan yang tersusun oleh sel-sel yang berdinding tipis yang biasanya letaknya tidak teratur sehingga terbentuk ruang antar sel. Fungsinya juga ada untuk menyokong dan memperkuat tubuh, mengandung amilum. Ada stel atau silinder pusat. Dia terletak di sebelah dalam batang, lapisannya disebut dengan vesikel. Di dalam sel terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut pada tumbuhan nikotin. Bagian tepinya stelnya dibatasi oleh kambium ya. Yang ini ya dibatasi oleh kambium. Stel. Biasanya silinder pusat di sini ada di sini di tengah. Ada di tengah. Di sini. Silinder pusat. Lanjut. Yang ketiga yaitu di jaringan tumbuhan selanjutnya ada daun. Daun itu merupakan jaringan pelindung atau yang disebut dengan epidermis atas, epidermis bawah, dan derivat. Ada mesofil, ada pengangkut, penguat, dan sekretori. Ini merupakan struktur dari jaringan daun. Ada mesofil, pengangkut, mesofil. Lanjut. Di sini epidermis daun itu merupakan permukaan atas maupun bawah terdiri dari satu lapis sel yang dindingnya sel mengalami penebalan dari kitin atau disebut dengan kutikula atau lignin. Ya, celahnya ini dapat diapit oleh dua sel, yaitu yang disebut dengan
Stomata. Misalkan teratai, stomatanya terdapat di permukaan atas. Mesofil daun ini dia terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil ini berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau disebut dan jaringan bunga. Kalau rumput kan monokotil. Nah, dia berdiferensiasi juga. Jaringan pengangkut pada daun ini membentuk bangunan kompleks disebut dengan tulang daun. Kalau tumbuhan dikotil biasanya dia mempunyai satu ibu tulang. Cabangnya membentuk jala. Kalau yang monokotil dia memiliki tulang daun yang berderet sejajar biasanya. Fungsinya untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah atau hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh lain. Selanjutnya itu ada bunga. Sini strukturnya bunga. Bunga itu merupakan perhiasan bunga atau disebut dengan parientum yang meliputi yaitu kelopak atau kals dan mahkota. Kelopak, ini kelopak ya. Benang sari, ada benang sari, terus putik. Ada beberapa tipe bunga, misalkan bunga lengkap, dia ada kelopak, juga ada mahkota, ada benang sari, ada putik sari. Kalau bunga lengkap biasanya terdapat di bunga sepatu kalau misalkan kalian lihat. Bunga sempurna, ada yang tidak, ada yang tidak. Benang sari ada, putik ada. Kalau bunga jantan, tidak ada putik kalau jantan. Kalau di betina, tidak ada benang sari. Kalau bunga biasanya nggak ada kelopak, tidak ada mahkota, tapi ada benang sari dan putik. Kenapa ada benang sari dan putik? Karena dia untuk proses metagenesis pada bunga. Nah, di sini ada sifat totipotensi pada jaringan tanaman. Untuk apa? Untuk memperoleh makanan seragam dalam jumlah banyak dan cepat. Misalnya flower akar tanam mortar dipotong kecil-kecil, terus masing-masing 2 mg. Nah, ditumbuhkan pada media bernutrisi. Terus sel-selnya membelah membentuk talus. Jaringan tersebut terdiferensiasi. Kalus dipisahkan dalam media nutrisi, terus dipisahkan juga, dimasukkan ke dalam botol, terus kalus membelah diri membentuk embrio, terbentuklah tanaman baru yang disebut dengan totipotensi atau dia tumbuhan baru. Nah, kan itu kan ada perkembangbiakan atau teknik dari totipotensi, atau dia itu biasanya disebut dengan teknik mengkultur dan membiarkan jaringan untuk memperoleh individu baru. Itulah dari jaringan tumbuhan. Nanti next kita ke selanjutnya ke jaringan hewan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Kita tunggu next bagian jaringan hewan selanjutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.